Salam jumpa pemirsa, kita bersua lagi di Warta Wasaka Sepekan. Dan bersama saya Rini Dwi Mas Muda, inilah Warta Wasaka Kalsel Sepekan selengkapnya. Berita pertama pemirsa datang dari puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 yang digelar dengan hikmat dan penuh penghargaan. Berlokasi di lapangan markas Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Selasa 1 Juli 2025, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Hasnur Yadi Sulaiman mengikuti apel dan syukuran bersama peringatan Hari Bayangkara ke-79. Dan turut hadir pula Hajah Fatul Janah dan juga Dr. Gigi Eliana Trisya serta sejumlah pejabat Forkopimda Kalimantan Selatan dan kepala instansi vertikal lainnya. Dalam momen tersebut, Gubernur Muhyiddin juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Kapolda Kalsel Irjen Polisi Rosyanto Yuda Hermawan atas dedikasinya dalam menjaga Kamtipnas di Banua. Keberhasilan Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulangi kriminalitas, narkoba dan keamanan pilkada menjadi dasar penghargaan tersebut. Usai mengikuti apel, rombongan bergeser ke auditorium Polda Kalsel untuk mengikuti rangkaian acara sosial seperti sunatan massal, cek kesehatan dan pameran fotografi. Puncak peringatan ini sekaligus meneguhkan komitmen Polri dalam menjadi sahabat masyarakat di segala lapisan. Peringatan Hari Bayangkara ke-79 di Kalimantan Selatan jadi momen refleksi dan apresiasi atas dedikasi Polri dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di Banua. Atas nama pribadi dan pemerintah Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, mengucapkan Hari Bayangkara yang ke-79. Hari ini kita telah melihat bersama yang dilaksanakan oleh Pak Kapolda. Jadi kita bersyukur selama ini tentu Forkopimda khususnya kita kompak dan selalu kebersamaan, dan khususnya kepada Polda kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu menjaga keamanan yang profesional. Apa yang kata Pak Polri tadi, itu masalah narkoba dan keamanan lain pun sesuai dengan tarian yang tadi kita lihat. Jadi mengamankan cepat. Jadi mudah-mudahan kita selanjutnya seperti itu. Jadi Kalimantan Selatan, masyarakat Kalimantan Selatan merasa aman dan tentram dengan adanya bantuan daripada Kepolisian ini. Masih dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, pemirsa, Polda Kalimantan Selatan juga menggelar doa bersama lintas agama di Auditorium Polda Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Haji Hasnur Yadi Sulaiman, hadir langsung dalam acara yang juga dirangkai dengan peringatan Hari Kesatuan Gerak Bayangkari ke-73. Acara doa bersama lintas agama dilaksanakan pada Senin 30 Juni 2025 dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman bersama Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Dr. Gigi Eliana Trisya Hasnur Yadi. 6 tokoh perwakilan agama turut memimpin doa secara bergilir sebagai simbol persatuan dan toleransi di Kalimantan Selatan. Dalam rangkaian acara dilaksanakan penyerahan bantuan sosial berupa paket sembako dan tali asih kepada anak-anak dari panti asuhan. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Kapolda Kalimantan Selatan, dan jajaran Forkopimda sebagai wujud pengabdian Polri kepada masyarakat. Kapolda menegaskan, tema polisi untuk masyarakat merupakan komitmen nyata untuk terus menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Menurutnya, komitmen ini bukan sekedar slogan, namun panggilan tugas yang akan terus dijunjung tinggi oleh institusi Polri. Acara doa bersama juga dihadiri oleh Forkopimda Kalimantan Selatan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan undangan lainnya. Momentum ini sekaligus meneguhkan peran Polri dalam menjaga harmoni, stabilitas, dan keamanan di tengah masyarakat multikultural.
Kita berpindah ke informasi lain pemirsa, KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992, kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut, menerima kunjungan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan bersama jajaran Forkopimda di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Kamis 3 Juli 2025. Kunjungan resmi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan bersama pimpinan Forkopimda ke atas kapal Rumah Sakit KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap misi kemanusiaan yang diemban kapal tersebut. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama istri, didampingi Wagub Hasnuryadi Sulaiman dan istri, berkunjung ke KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang bersandar di Pelabuhan Trisakti. Kunjungan disambut langsung oleh Komandan KRI, Kolonel Laut Sadimin, yang mengajak para tamu menikmati keindahan sunset serta menjelajahi ruangan kapal mulai dari dek utama, ruang pasien hingga ruang nahkoda. Gubernur juga memberikan apresiasi khusus atas peran KRI ini sebagai kapal rumah sakit berfasilitas lengkap yang siap beroperasi di berbagai kondisi darurat, khususnya di laut. Senada dengan Gubernur, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk berkunjung, serta mendoakan para prajurit agar terus diberikan keselamatan dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa. Tidak hanya Pemprov, jajaran Forkopimda Kalimantan Selatan dan pejabat Kota Banjarmasin juga menyampaikan kehangatan dan rasa bangga dapat berkunjung langsung ke kapal rumah sakit milik TNI Angkatan Laut ini. KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 dijadwalkan bersandar di Pelabuhan Trisakti hingga Jumat pagi 4 Juli 2025 sebelum kembali berlayar menuju Tarakan, Kalimantan Timur. Misi kemanusiaan kapal ini diharapkan menjadi simbol sinergi, perlindungan, dan cinta untuk tanah air. Kita beralih ke informasi lain lagi pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin menyambut kedatangan Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin di Bandara Internasional Samsudinur, Banjarbaru. Penyambutan dilakukan secara resmi dengan protokol kenegaraan dan prosesi adat Banjar. Jaksa Agung tiba pada pukul 16.30 WITA menggunakan pesawat komersil dengan nomor penerbangan GA472. Gubernur Haji Muhyiddin didampingi Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, Rina Firawati, menyambut di ruang kedatangan bandara. Setelah tiba di ruang VIP, Jaksa Agung disambut dengan tarian baksa kembang sebagai bentuk penghormatan berdasarkan tradisi daerah. Selanjutnya, Jaksa Agung melakukan ramah tamah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan para pejabat terkait yang hadir. Setelah ramah tamah singkat, rombongan Jaksa Agung melakukan perjalanan ke hotel untuk persiapan mengikuti agenda resmi pada hari berikutnya. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam penegakan hukum. Masih berita terkait pemirsa, keesokan harinya tepatnya pada Kamis 3 Juli 2025 di Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman dan Kepala Kejati Kalimantan Selatan Rina Firawati meresmikan Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Acara ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharmakarini Pusat, Sruningwati Burhanuddin, serta unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Peresmian dilakukan oleh Jaksa Agung RI ST Burhanuddin didampingi Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Haji Hasnuryadi Sulaiman dan Kepala Kejati Kalsel Rina Firawati. Turut hadir Ketua Umum Ikatan Adiaksa Dharmakarini Pusat, Sruningwati Burhanuddin, serta unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Kabupaten se-Kalimantan Selatan.
Gubernur menyampaikan bahwa pembangunan kantor baru ini diharapkan dapat mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan. Pemerintah provinsi juga berkomitmen menyediakan sarana yang layak dan representatif, terintegrasi dengan perkantoran Pemprov dan instansi vertikal lainnya. Jaksa Agung Burhanuddin dalam sambutannya mengungkapkan bahwa pemindahan kantor Kejati ke Banjarbaru merupakan bagian dari penyesuaian dengan perpindahan pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Jaksa Agung juga menegaskan kepada jajarannya untuk tidak terlibat dalam proyek pemerintah maupun tindakan yang melanggar etika profesi. Dirinya juga berpesan kepada kepala daerah untuk mengawasi jajarannya dan menjaga pengelolaan APBD agar tidak menimbulkan kasus hukum. Kepala Kejati Kalsel Rina Firawati dalam laporannya menyebutkan, pembangunan kantor ini dimulai sejak November 2023 dengan luas bangunan 3.385 meter persegi di atas lahan 7,5 hektar, termasuk lahan hibah Pemprov seluas 5,5 hektar. Dalam acara tersebut, Jaksa Agung juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur Kalsel, Wali Kota dan Bupati se-Kalimantan Selatan, serta instansi lain yang telah memberikan dukungan dalam proses pembangunan kantor Kejati. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Jaksa Agung, didampingi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Kejati yang dilanjutkan dengan pemotongan pita. Kita berpindah ke berita lain pemirsa. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnur Yadi Sulaiman mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan agenda pengambilan keputusan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada Selasa 1 Juli 2025 di Banjarmasin. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Kalsel, Kartoyo, dan dihadiri 37 anggota Dewan secara langsung, serta Ketua DPRD Kalsel, Haji Supian Haka melalui Zoom meeting. Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi Sulaiman menyampaikan komitmen pemerintah provinsi untuk menindaklanjuti seluruh saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD. Pemerintah Provinsi Kalsel juga mengapresiasi kerjasama bersama seluruh pihak, khususnya DPRD Provinsi, yang telah melakukan pembahasan secara cermat dan objektif. Rapat juga dihadiri PJ Sekda Provinsi Kalsel, Muhammad Syarifuddin, para asisten, staf ahli gubernur, tenaga ahli, dan Kepala SKPD Lingkup Pemprov Kalsel. Pengesahan Raperda menjadi Perda dilakukan melalui penandatanganan dokumen oleh Wakil Gubernur Haji Hasnur Yadi dan Wakil Ketua DPRD Kartoyo yang dilanjutkan penyampaian pandangan akhir Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin secara tertulis. Pemirsa, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti rapat koordinasi nasional terkait monitoring dan evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun 2025. Pembahasan dipimpin langsung oleh Kepala BNPB secara virtual dan mengikut sertakan 7 provinsi yang prioritas. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin diwakili PJ Sekretaris Daerah Muhammad Syarifuddin mengikuti rapat koordinasi virtual yang dipimpin Kepala BNPB Majen TNI Suharyanto di Command Center Setda Kalimantan Selatan Banjarbaru, Rabu 2 Juli 2025. Rakor ini dihadiri kementerian lembaga terkait, kepala daerah, serta unsur TNI Polri dari 7 provinsi prioritas penanganan Karhutla, termasuk Kalimantan Selatan. Syarifuddin juga melaporkan penyusunan rencana kontingensi, pemetaan zona rawan, dan koordinasi dengan ATR BPN terkait pendataan lahan. 3 zona prioritas telah ditetapkan, termasuk di sekitar Bandara Syamsuddinur sebagai wilayah Ring 1. Pemprov Kalsel juga telah melakukan peningkatan sosialisasi di daerah rawan melalui kerjasama dengan sektor pertanian, perkebunan, kesehatan, pendidikan, hingga dunia usaha. Posko dan pos lapangan telah didirikan termasuk penyiapan personel, sarana prasarana, serta pembagian tugas operasional. Terkait arahan tersebut, PJ Sekda menyatakan akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk menetapkan status dan kebutuhan penanggulangan.
Sepanjang 1 Januari hingga 1 Juli 2025 tercatat 143 kejadian karhutla nasional. BMKG memperkirakan musim kemarau di Kalimantan Selatan akan terjadi pada Juli hingga Agustus. Itu dimulai bulan Juli sampai September Oktober. Kita Kalimantan Selatan juga antisipasi hal-hal demikian. Makanya tadi arahan dari Kepala Badan PBB coba bersurat ke BNPB ini dalam rangka mengantisipasi hal ini dengan menetapkan semacam status siaga kedaruratan, sehingga nantinya surat itu akan ditindaklanjuti oleh BNPB. Kita berpindah ke berita lain lagi, pemirsa. Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin bersama jajaran Forkopimda meninjau lahan pertanian jagung dan kopi yang dikelola oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat di Desa Sambangan, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut pada Rabu 2 Juli 2025. Peninjauan dilakukan langsung oleh Gubernur Haji Muhyiddin, didampingi penjabat Sekda Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin, serta sejumlah pejabat Forkopimda termasuk Danrem 101 Antasari, Kabinda Kalimantan Selatan, dan Danlanal Banjarmasin. Lahan tersebut dikelola Rektor Universitas Lambung Mangkurat Profesor Dr. Ahmad Alim Bakhri dengan komoditas utama jagung dan kopi yang dikembangkan di atas lahan masyarakat. Menurut Gubernur, jagung yang ditanam di lahan ini menghasilkan produksi yang manis dan berkualitas serta dapat dimanfaatkan untuk berbagai olahan pangan. Ia juga mendorong upaya ini untuk diterapkan secara lebih luas, termasuk oleh instansi dan masyarakat yang memiliki potensi lahan. Profesor Ahmad Alim Bakhri menjelaskan bahwa kebun pendidikan ini merupakan model pemberdayaan yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Program ini juga bermanfaat untuk mendukung mahasiswa yang mengalami kesulitan biaya kuliah. Inisiatif lahan ketahanan pangan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk mendukung kedaulatan pangan daerah dan sekaligus menjadi model pendidikan terapan berbasis produktivitas. Menyaksikan sendiri telah panen jagung perut yang dilakukan oleh Pak Rektor. Ini ada sekitar 10 hektar. Nah, 10 hektar ini ada 1 hektarnya ada berapa? 2.000 pohon. Dan berarti 20.000 dalam yang akan dipanen. Ini luar biasa, dan kami juga ini ada kopi Robusta ya? Ya. Robusta yang dilakukan juga oleh Pak Rektor. Ada sekitar berapa Pak Rektor? Ada yang berbuah 9.000 pohon. 9.000 pohon. Ini luar biasa, artinya kita bukan saja dengan pembicaraan, tapi kita menyaksikan sendiri dan merasakan sendiri buahnya. Ternyata jagung perut ini manis. Ya, saya kira paling tidak ini adalah untuk memotivasi masyarakat Kalimantan Selatan dalam rangka ketahanan pangan nasional, sebagaimana yang dilaksanakan antara Universitas Lambung Mangkurat dengan Polda Kalimantan Selatan di beberapa hal, antara adalah pengembangan komoditas jagung di lahan basah, kemudian ada juga di bidang peternakan di Sungai Riam, di mana Polda bekerja sama dengan ULM untuk melaksanakan peternakan sapi yang baru-baru setelah menjelang Idul Adha kemarin sudah dijual 50 ekor. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tujuannya untuk meringankan UKT mahasiswa miskin yang ada di ULM. Pemirsa, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuriadi Sulaiman menghadiri turnamen tinju Meraung Fight Turnamen Volume 2 yang digelar di Kota Banjarmasin. Wakil Gubernur mengapresiasi penyelenggaraan ajang ini dan mendorong petinju daerah untuk siap menghadapi Porprov pada November mendatang. Turnamen Tinju Meraung Volume 2 tahun 2025 diselenggarakan di halaman Cafe Mae, Jalan Ahmad Yani, kilometer 5,8 Banjarmasin pada Minggu malam 29 Juni 2025. Wakil Gubernur Haji Hasnuriadi tiba pada pukul 21.20 WITA didampingi istri Eliana Trisya bersama sejumlah pejabat Pemprov dan Forkopimda. Ajang ini dipertandingkan dalam 3 cabang olahraga bela diri, boxing dengan 8 kelas,
grappling 4 kelas, dan Muay Thai 4 kelas yang diikuti oleh 72 peserta dengan total 50 partai pertandingan. Turnamen mengusung tema bertanding bersama, tumbuh bersama. Wagub menjelaskan bahwa turnamen seperti ini dapat menjadi sarana pembinaan dan seleksi awal menuju ajang Porpop 2025. Ia juga mendorong generasi muda untuk terlibat aktif dalam berbagai cabang olahraga yang mendukung kesehatan jasmani dan pembinaan karakter. Sejak siang hari, pertandingan telah digelar mulai dari tryout exhibition, boxing, grappling, hingga final elite boxing. Wakil Gubernur juga berkesempatan menyerahkan langsung penghargaan kepada para juara dari berbagai kategori. Di antaranya, juara kelas 54 kg diraih oleh Sadikin, kelas 67 kg oleh Aldi Pratama, dan kelas 75 kg oleh Muhammad Aksal. Untuk kategori grappling absolute, juara 1 Muhammad Rijal, juara 2 Ahmad Rajib, dan juara 3 Kevin. Kategori boxing dimenangkan oleh Hairul Anam, juara 1, Ridwan juara 2, dan Dani juara 3. Sementara itu partai puncak dimenangkan oleh Michelle Saliman, petinju asal Tapin yang mengalahkan Rifani dari Kalimantan Tengah. Ya, mungkin ini setahun sekali baru. Nah, tahun depan mudah-mudahan 2 kali setahun. Dan kita tambah tidak hanya 3 tadi itu Muay Thai, ya, sama boxing, tapi kita tambah lagi nanti. Nah, karena nanti minatnya daripada generasi yang ada di Kalimantan Selatan. Terus ini juga buat mereka-mereka mempersiapkan Porprov ya di bulan November. Mudah-mudahan ini bisa jadi alat pemersatu Banua, bisa menjadi mengharumkan nama Banua kita Kalimantan Selatan. Pak, ada pesan-pesan untuk atlet yang juara tadi, Pak? Ya, pertama tentunya terus berlatih, jaga kondisi, karena jangan sampai kondisi fisik kita menurun, malah akan mempengaruhi prestasi kita ke depan. Dan terus fokus dengan karirnya, dan mudah-mudahan ini menjadi jalan hidup yang terbaik buat mereka. Ya, untuk menambah jam bertanding tentunya seperti itu ya. Sementara ini baru Kalimantan Tengah saja. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan provinsi yang lainnya saja, tidak hanya dari Jawa. Mudah-mudahan mau datang ke sini, atau malah mungkin kita yang mau bertanding sana ya. Kemarin barusan main di Palangkaraya juga lawan Jakarta. Masih seputar berita olahraga, pemirsa, laga uji coba antara PS Barito Putra U20 melawan Persetala digelar di Stadion Pertasi Kencana, Plehari, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Haji Hasnuryadi Sulaiman hadir langsung menyaksikan dan memberi semangat kepada para pemain muda. Pertandingan uji coba digelar pada Minggu sore 29 Juni 2025. Disaksikan ratusan penonton termasuk Barito Mania di Stadion Pertasi Kencana, Kota Plehari. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman hadir bersama istri Dr. Gigi Eliana Trisha, didampingi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut Rahmat Rianto dan Muhammad Zazuli, serta PLT Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalimantan Selatan Fitri Hernadi. Wagub juga menyampaikan apresiasi terhadap kondisi Stadion Pertasi Kencana yang dinilai sebagai salah satu lapangan terbaik di Kalimantan Selatan. Ia mendorong pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk memfasilitasi sekolah sepak bola dan pelatihan berkelanjutan bagi pemain muda di daerah. Dalam sesi interaksi dengan penonton, Wagub memberikan door prize berupa jersey PS Barito Putra kepada penonton yang berhasil menjawab pertanyaan seputar klub dan tokoh daerah. Pertanyaan meliputi nama Ketua Tim Penggerak PKK Tanah Laut, nama pelatih Barito Putra, nomor punggung Rizky Pora, hingga nama istri almarhum Haji Sulaiman HB, pendiri PS Barito Putra. Pada babak pertama, Persetala unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Indra dengan nomor punggung 8. Hingga babak kedua berakhir, skor tetap bertahan tanpa balas. Setelah pertandingan, Wagub Hasnuryadi menyalami semua pemain dari kedua tim dan menyampaikan pesan penyemangat di tengah lapangan. Sebelum menutup kegiatan, Wagub kembali membagikan jersey PS Barito Putra dan mengajak semua yang hadir untuk terlibat dalam pengembangan sepak bola daerah.
Berita terakhir pemirsa, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin mengapresiasi beroperasinya pabrik air minum dalam kemasan PROP yang berlokasi di Bentok, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut. Gubernur didampingi jajaran Forkopimda meninjau langsung seluruh tahapan produksi di lokasi pabrik pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam kunjungannya ke PT Bandangan Tirta Agung, produsen air murni dengan merek PROP dan Galuh, Gubernur Muhyiddin melihat langsung proses produksi mulai dari pengambilan air hingga pengemasan. Gubernur menegaskan bahwa air PROP diproduksi langsung di Kalsel dengan sumber air yang diambil dari kedalaman 250 meter. Demikian tadi pemirsa, informasi terakhir kami sajikan dalam Warta Wasaka Kalsel sepekan untuk episode kali ini. Dan nantikan terus informasi seputar Kalimantan Selatan hanya di Warta Wasaka Kalsel sepekan. Bersama saya Rini Dwi Mas Muda dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa bekerja bersama, merangkul semua.